al-kutubul khamsah. Kalau hadis yang jadi pegangan kita itu ada 6, yaitu kutubus sittah, yang mana kebanyakan isi dari kutubus sittah adalah hadis-hadis sahih. Walaupun di situ nanti sebagaimana yang beliau akan jelaskan kepada kita, ada juga hadis-hadis yang bukan derajat sahih, akan tetapi masuk kepada derajat saleh. Hadisnya bagus, atau hadis yang sifatnya derajatnya hasan, atau ma yushbihu dzalik, atau yang menyamai derajatnya seperti hadis hasan atau hadis yang saleh. Dan ada di beberapa kitab-kitab tersebut yang memang hadisnya dhaif. Biasanya itu mereka tidak sebutkan, atau mereka sebutkan derajat hadisnya dan perawi daripada hadis-hadis tersebut, yang diantara mereka ada yang muttaham bil mudlis, dikira suka mudlis, artinya ada kekurangan di masa akhirnya. Di awal-awal mereka menyampaikan hadis itu bagus, matanya betul, dan juga riwayatnya juga betul. Tetapi ketika usia sudah semakin tua, biasanya mulai berkurang, hafalannya mulai terganggu, sehingga menjadi mudlis, terkadang mukhlat, terkadang tercampur aduk antara matan ini dengan matan yang lainnya, antara perawi hadis yang ini tercampur kepada hadis yang lainnya. Itu semua biasanya selalu mereka jelaskan. Sebagaimana nanti Al-Imam Nawawi juga, beliau akan jelaskan kepada kita tentang sumber-sumber yang menjadi pustaka, menjadi rujukan beliau daripada kitab-kitab para ulama dan juga hadis-hadisnya yang disampaikan oleh para perawi hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun. I'lam anna ma adhkuruhu fi hadha al-kitab min al-ahadithi udhifuhu ila al-kutub al-mashhurati wa ghayriha mimma qaddamtuhu. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya apa yang saya sebutkan, yaitu hadis-hadis yang nanti akan beliau bawakan di dalam kitab Adhkar ini, fi hadzal kitab minal ahadits, dari hadis-hadis tadi, udhifuhu, saya akan bawakan nisbatnya, saya akan sebutkan, saya mengambil hadis tersebut dari ilal kutubil masyhurah, dari kitab-kitab yang masyhur, yang sudah dikenal di kalangan umat, wa ghairiha mimma qaddamtuhu, dan selainnya dari yang sudah saya berikan, saya cantumkan di dalam kitab Al-Adhkar ini. Tsumma ma kana fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, kemudian dari apa? Dari kitab Sahihain, yaitu dua kitab sahih, kitab hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau yang lebih kita kenal dengan muttafaqun alaih. Derajat hadis yang paling tinggi adalah muttafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim. Itu hadisnya paling sahih, paling tinggi. Kemudian hadisnya Al-Imam Al-Bukhari, lalu hadisnya Al-Imam Muslim, kemudian hadis yang sahih menurut syarat Al-Imam Al-Bukhari, lalu hadis sahih yang menurut syarat Al-Imam Muslim, kemudian baru nanti hadis-hadisnya para ulama ahli hadis, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abi Dawud, Imam Ahmad, Musnad Al-Imam Ahmad, dan lainnya daripada kutubus sittah. Au fi ahadihima, atau beliau ambil dari salah satu hadis Al-Imam Al-Bukhari atau
hadis al-Imam Muslim. Aqtasiru ala idafatihi ilaihima lihusulil ghardi wa huwa sihhatu. Dan saya akan meringkasnya cukup dengan menyebutkan bahwasanya ini rawahul Bukhari atau ini rawahul Imam Muslim. Beliau tidak perlu lagi sebutkan dari Sahih Imam Muslim atau Sahihul Bukhari karena sudah jelas. Kalau beliau bawakan Bukhari berarti riwayat al-Imam al-Bukhari. Atau kalau diriwayatkan oleh keduanya, maka di situ akan beliau bawakan muttafaqun alaih. Kenapa? Karena sudah dapat tujuannya. Tujuan hadis ketika dibawakan perawinya, disebutkan satu persatu perawinya, agar kita yakin bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih. Tidak ada yang tidak ada yang cacat dari para perawinya, sehingga kita yakin betul, oh ini betul-betul hadis yang sahih. Tapi kalau sudah disebutkan Imam Bukhari, pasti hadisnya hadis sahih. Kalau sudah disebutkan Imam Muslim, sudah pasti hadisnya hadis yang sahih. Wa inna jami' ma fihima sahih. Semua hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, apalagi yang muttafaqun alaih, itu pasti hadis yang sahih. Wa amma ma kana, adapun yang ada fi ghairihima, di selain hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari atau al-Imam Muslim, fa udhifuhu ila kutubis sunan wa shibhiha mubayyinan sihhatahu wa hasanahu. Selain hadis yang beliau bawakan dari hadis al-Imam Bukhari atau Imam Muslim, maka beliau akan sebutkan ini berasal dari Musnad Imam Ahmad, dan beliau akan sebutkan hadisnya sahih atau derajat hadisnya hadisun hasan. Hadis hasan itu termasuk bagian daripada hadis yang sahih. Atau nanti beliau jelaskan hadis hasannya, siapa yang menganggap ini hadis adalah hadisun hasan. Siapa? Imam Tirmidzi, Hasanahut Tirmidzi atau Hasanahul Baihaqi dan lain sebagainya daripada para a'immat ahli hadis. In kana fihi dha'fun fi ghalibil mawadhi' atau dha'fuhu, atau hadis itu hadis dhaif di sebagian daripada beberapa pembahasan nanti ada hadis yang beliau bawakan hadisnya dhaif, tapi beliau jelaskan ini hadisnya dhaif. Ini sekelas Al-Imam Nawawi saja pakai hadis dhaif ya. Orang sekarang belagu nggak mau pakai hadis dhaif. Nah, fil ahkam ya. Kalau untuk urusan hukum tidak boleh kita pakai hadis yang dhaif, harus pakai hadis yang sahih. Terlebih hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Waqad aghfulu an sihhatihi wa husnihi wa dha'fi. Terkadang beliau katakan di dalam kitab Al-Karimi, saya lupa itu hadis dhaif atau hadis yang hasan atau dia hadis yang sahih. Kalau begitu beliau tidak akan bawakan, tidak akan beliau jelaskan ini hadis dhaif atau tidak. Jadi beliau lepas begitu saja, tapi beliau tetap bawakan hadisnya. Ini apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya selama itu adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa? Seorang ulama besar yang mana beliau memotong kuku di hari Rabu. Seorang ulama besar di Mesir. Itu ada riwayat hadis dhaif yang mengatakan bahwasanya siapa orang yang memotong kuku di hari Rabu, maka apabila dia terkena penyakit belang, jangan salahkan diri. Artinya fala yalumunna illa nafsah, jangan salahkan kecuali dirinya yang sudah melakukan hal tersebut. Ulama ini menganggap ini hadis dhaif, maka dia tetap memotong kukunya di hari Rabu.
akhirnya dia pun terkena penyakit belang. Padahal ini ulama ahli ibadah, ahli sholawat. Sampai akhirnya beliau terus meminta kepada Allah SWT. Satu malam berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Mimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW. Lalu dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberikan pertolongan, berikan beliau kesembuhan daripada penyakitnya. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ama tasma'," kata Rasulullah, "apakah engkau tidak mendengar? Bukankah ada hadisku yang menyatakan siapa yang memotong kuku?" Sampai akhir hadis Rasulullah sebutkan. Lalu dia katakan, "Bukankah itu hadis dhaif Rasulullah? Itu kan hadis dhaif." Apa kata Rasulullah? "Ama takfika annahu hadis." Apakah cukup bagimu kalau itu adalah hadis? Karena apa? Semua ulama ahli hadis sepakat. Hadis yang walaupun syadidud dha'f, hadis yang dhaifnya berat, tingkatan dhaifnya sudah berat, itu tetap hadisnya baginda Rasulullah SAW. Kecuali yang sudah mencapai kepada hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu memang bukan ucapan baginda Rasulullah SAW. Jadi selama hadisnya adalah hadis yang dhaif sekalipun, apalagi yang sahih, maka kita diperbolehkan untuk mengambil faedahnya atau mengambil keutamaannya di dalam keutamaan beribadah. Fi fadailil a'mal, untuk amal ibadah boleh kita pakai hadis-hadis